Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah menjalankan ibadah puasa seperti biasa. Sebelum mendekati azan ada beberapa pencerahan atau masukan, yaitu tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran, kewajiban kita setelah turunnya Al-Quran. Banyak yang kita ketahui, nuzulul Quran itu adalah jatuh di tanggal 17 Ramadan. Nah, apa sih sebenarnya arti nuzulul Quran? Arti dalam nuzulul Quran secara bahasa turunnya Al-Quran. Secara istilah, nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Ada beberapa ulama yang mengatakan, seperti Syekh Wahzah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsir Al-Munir, bahwa sebagian ulama berpendapat nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa nuzulul Quran adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau di dalam Gua Hira. Ada juga yang berpendapat, Syekh Mana Al-Qothan menjelaskan dua perbedaan pendapat itu lebih terperinci. Pendapatan pertama merupakan yang dipelopori Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Ad-Dukhan ayat 4 dan surat Al-Qadar ayat 1. Tanggal nuzulul Quran banyak kita ketahui, yaitu di tanggal 17 Ramadan. Nah, sebenarnya bukan masalah tanggalnya, karena ada perbedaan pendapat ulama. Yang paling penting adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran di bulan yang disebut juga Syahrul Quran. Seperti surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Nah, artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai bentuk petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Setidaknya dalam nuzulul Quran ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Antara lain, salah satunya yaitu adalah mengimani Al-Quran. Sama seperti di surat Al-Baqarah ayat 4, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka beriman kepada kitab, yaitu Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Dan yang kedua yaitu adalah membaca Al-Quran atau tilawah. Al-Quran adalah kalamullah yang membacanya bernilai pahala. Para sahabat biasa menghatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan.
atau lebih tepatnya one day one juz. Dan banyak yang khatam lebih cepat dari itu. Nah, seperti ayat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Dan yang ketiga adalah mentadabburi Al-Qur'an, yakni merenungkan Al-Qur'an sehingga kita mengetahui dan mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Qur'an tersebut. Yang keempat itu adalah menghafal Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita baca saat sholat yakni surat Al-Fatihah, dan setelahnya bisa dilanjutkan dengan surat-surat pendek atau ayat-ayat lainnya. Maka hendaklah kita menghafal Al-Qur'an sesuai kemampuan. Yang ideal adalah menghafal Al-Qur'an seluruhnya lengkap 30 juz. Nah, kedudukan para penghuni surga nanti akan berbanding dengan penghafal Al-Qur'an dengan yang tidak penghafal Al-Qur'an. Apabila kita menghafal Qur'annya lebih banyak, maka insya Allah derajat kita lebih tinggi dari orang-orang yang belum menghafal Al-Qur'an. Semoga kita bisa diberkahi oleh Allah dan dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'an ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima yaitu adalah mengamalkan Al-Qur'an. Mengamalkan Al-Qur'an, apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an kita lakukan, apa yang dilarang dalam Al-Qur'an kita tinggalkan. Nah, seperti surat Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, Al-Quran adalah petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk dalam orang-orang bertakwa yang senantiasa mengamalkan Al-Quran dan menjalankan apa perintahnya dan menjauhi apa larangannya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mendakwah dan mengajarkan Al-Quran. Kewajiban kita berikutnya adalah mengajarkan Al-Quran dan mendakwahkannya. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis dari Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang ketujuh, memperjuangkan dan membelanya. Kita juga berkewajiban memperjuangkan dan membela Al-Quran. Memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran tegak dalam kehidupan dan membela jika Al-Quran dihina atau dinistakan. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan pembelaan kita. Namun dengan membela Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela dan menolong kita sebagaimana firman-Nya pada surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan yang terakhir, menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tak cukup hanya mengamalkan Al-Quran secara pribadi. Kita perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup dan Allah menghendaki kita menerapkan Islam secara kafah. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.
Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 208. Berikut tadi adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nah, kita sebagai umat muslim, kita harus mempercayai Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, yaitu dipadui dengan hadis. Nah, sebelum kita mengakhiri kultum pada hari ini, ada 3 cara untuk mensyukuri hidup ini. Yang pertama adalah tamassa ila sijni kaina arif kaifiyatu hurriyah, yaitu bertamasyalah kita ke dalam penjara. Bagaimana kita tahu nikmatnya kita bebas? Banyak orang-orang yang di dalam penjara itu menginginkan seperti kita. Kita bebas, kita mau melakukan puasa dengan senang hati, bertemu keluarga, sahur dengan keluarga, puasa dengan keluarga, berbuka pun dengan keluarga. Tapi tidak bagi saudara-saudara kita yang berada di dalam sel penjara. Yang kedua, bagaimana kita mensyukuri untuk nikmat kesehatan? Tamasya ilal Mustafa kaina arif kaifiyatus sihah. Sekali-sekali kita berkunjung ke rumah sakit. Bagaimana kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang berada di rumah sakit, yang sedang berada di IGD. Kita di situ pasti akan mengalami bagaimana kita memiliki rasa syukur, kita bisa sehat seperti hari ini. Nah, bagaimana keluarga-keluarga mereka pasti akan sedih ketika kita sakit. Makanya alhamdulillah ayah bunda, teman-teman semua, semoga selalu diberi kesehatan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini adalah sebuah kesyukuran yang harus benar-benar kita syukuri, yaitu adalah nikmat hidup. Tamasya ilal makbaroh kaina rif kaifiyatul haya. Sesekali coba kita berkunjung ke kuburan-kuburan. Mungkin ada saudara-saudara kita, ayah kita, atau bunda kita, atau kakek-kakek kita yang telah mendahului kita. Bagaimana beliau-beliau tidak mendapatkan bulan yang sangat suci ini, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya, yaitu sebagaimana kita sebagai umat muslim menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Kita doakan semoga puasa kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan semoga kita diridhoi untuk mendapatkan malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mungkin kultum ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mohon di-share, di-like, dan di-komen, dan dukung terus channel kami, yaitu Rimago TV. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين